subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya tidak cuma dua, nggak cuma jasmani sama rohani, tapi tiga. Jadi ada jasmani, ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya dua. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firman-Nya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang Allah bilang kulir ruhu min amri rabbi. Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik, pasti jernih. Roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu. Beda sama nafas. Nafas ini nanti porosnya ada di kolab, ada di hati. Jadi kolab di situ ada tiga variabel. Secara umum nafas itu kalau bahasa Inggrisnya ada mind, ada will, ya kan? Jadi mind itu akal, akal itu adanya di nafas. Ada will, kehendak, keinginan, hasrat. Kadang orang menyebutnya hawa nafsu. Tapi kalau ke arah yang baik ya jadinya baik. Dan yang ketiga had itu kolab. Jadi rasa, kemudian hasrat sama akal. Jiwa ini ada di tengah-tengah. Dia madhep kemana? Kalau dia mengutamakan jasad, ya orangnya akan mengalami kegelapan. Tapi kalau dia nolehnya ke roh, mengutamakan cahaya, ya hidupnya akan bercahaya. Yang punya filsafat kayak gini Ibnu Sina, yang nanti dilanjutkan oleh Ghazali. Jadi awas bingung, istilahnya macam-macam bahas tentang jiwa itu. Ya kapan-kapan kita bahas lagi filsafat Islam tentang jiwa. Oke, sekarang ke sini. Syekh Siti Jenar, tokoh yang kontroversial. Maka saya tidak akan cerita lagi. Dulu saya pernah ngomong panjang lebar tentang beliau, riwayat hidupnya, asal usulnya, sekaligus kontroversinya. Yang saya baca di beberapa tulisan, saya tidak tahu benar apa enggak, banyak orang sekarang ngaku pewaris atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar. Ya ndak apa-apa, asal efeknya baik, ndak usah dimarahi. Biasanya kalau ada gitu-gitu kamu kan terus marah-marah. Buktinya apa, anunya apa kan gitu. Ya wis ben, sing penting efeknya baik. Oke, nggak usah dimarah-marahin, ndak usah pamer, ndak usah sombong. Ya, nanti dia malah tersinggung, ndak jadi penerusnya nanti. Malah minder, biar aja, yang penting arahnya ke yang baik. Dan memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah terhadap para kekasihnya itu misteriusnya itu. Kadang makamnya banyak, kadang banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macam-macam. Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu dibaca penyair, ya lahirnya tafsir versi penyair. Nanti dibaca sufi, lahirnya tafsir versi sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta, ya kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap.
Itu diantara kadang-kadang kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu. Kalau yang itu tidak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela padahal tidak tahu. Banyak kan ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener ndak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin benar, cuma kapan itu ada yang tanya saya di Facebook, apa asli Pak Syekh Siti Jenar itu? Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah benar. Nanti kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya tidak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dicaci maki tidak masalah, tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki. Jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini, karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar, kita asah jiwa kita sendiri. Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah. Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga. Belajar Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Hamzah Fansuri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu, ada mahasiswa, saya tidak suka tasawuf, tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif, nggak mau berjuang, dia tercerahkan. Bukan bisa, memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya Nietzsche pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, ndak paham belas, cuma dapatnya cuma wow gitu dok, tapi ndak tobat-tobat. Tobatnya malah pas ketemu kalma, kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada satu dua yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara tahu dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Yang punya teori gini bukan ulama, tapi filosof Marxisme, namanya George Lucas. Bagi dia, ya meskipun konteksnya sebenarnya untuk kesadaran proletar, tapi dia punya teori banyak orang yang hanya tahu tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak. Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa, tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak, tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang.
pengetahuannya numpuk di sini semua, tapi tidak ada satupun yang kooperatif. Maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan itu yang nanti diserang oleh Syekh Siti Jenar, khususnya dalam hal ibadah, khususnya sholat. Dulu saya sudah ngasih beberapa pengantar seperti apa tipenya seorang Siti Jenar. Oke, langsung saya masuk ke sini, tidak usah repot dengan siapa dia, tahun berapa lahir, aslinya dari mana, dan seterusnya. Cari di rekaman sebelumnya. Ya. Saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirrul Asrar, kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Kan ada serat Siti Jenar. Yang di situ ceritanya nggak cuma tentang Siti Jenar, nanti ada beberapa muridnya. Oke. Yang pertama, ini saya potong, apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya, orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama, itu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang, sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama, khususnya kelompok aulia, itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu, kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah, kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, cita-citanya pilot. Tidak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya nggak cita-cita rohani? Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya nggak, misalnya Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau enggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target.
Misalnya Ramadan tahun ini Pak, saya mau latihan menahan diri. Tidak total sih Pak, menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, tidak apa-apa toh latihan wong 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti oh ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya Pak Ramadan ini ya, dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang ya nggak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter kan alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah baca itu tidak terlalu penting, yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti kudu kamu semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang tidak ada alasan. Yang penting menghayati kan, nggak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu. Akhirnya dua-duanya nggak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa Pak? Saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko Pak jadi orang Islam, sholatnya resiko, bukan karena kesadaran. Ada orang bilang sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun, ayo tidak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa, memerintah sesama bangkai. Ini kayak Syekh Siti Jenar, dulu saya bilang Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian, kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya Pak, sudah duitnya banyak Pak, istrinya cantik Pak, jangan dikira. Emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak? Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek. Tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga tidak ada enak yang sempurna, enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition.
Ndak ada yang full. Apa wis kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi ndak enak. Kurang ndak enak, lebih ndak enak. Itulah hidup hari ini serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merentah. Kita ini levelnya sama katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merentah-merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Karena ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil lo kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa, mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua menyadari kerendahan diri, kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus dari serat Siti Jenar. Terus kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu ya, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya.
Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru. Panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang kita punya banyak sekali fakultas pemahaman. Cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O, jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai nanti mau kok sampai nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, loh masih banyak. Sayangnya kita tidak peka. Kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas apa pakai apa. Membaca HTI itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Terus kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di sini tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Loh kan ndak boleh pegangan tangan, kan begitu pedomannya, syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu, yang penting ndak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Syekh Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih?
ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Nah, itu ketakutan. Kan akhirat itu kan ada basementnya, ke bawah lapis 7 itu jatahnya neraka ya. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu, dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana, dasarnya apa, itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya? Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja? Kalau ada apa-apa, kita ini sholat apa enggak? Kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi masa hanya itu? Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya saya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi, enggak jadi kafir, masa enggak kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita, tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar, tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya kan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal.
panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf. Para wali itu hampir, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali, kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalah-ngalahi kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar, paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat, bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat nggak ya, zakat nggak ya, puasa nggak ya. Oh, itu sudah hobinya, nggak usah dipertanyakan. Syariat itu kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh, banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Nampak kelihatannya tidak sholat, tidak puasa, tidak. Coba dibaca kisah para wali itu. Justru mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidurnya. Kalau habis subuh dia ngajar. Nanti sholat zuhur. Habis zuhur dia buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum, karena si Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga. Nanti habis asar sedekah, wajib itu. Habis asar apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan, dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian, mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi, kecuali tidak punya duit buat ke warung baru nyari teman. Kalau saya Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti isya sholat, habis isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04, terus isya-nya jam 4 pas. Karena ketiduran. Oke. Nah, ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar. Yang kesinggung jangan marah. Kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik.
Siapa yang tidak menginginkan? Kita. Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus seneng. Ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak? Boleh dikosor? Boleh. Wah lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, adan. Aduh, lagi asik ngobrol, adan. Ya kan? Kayak beban luar biasa. Lagi asik, sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya? Susah sekali. Selalu ribut dengan sholat. Itu menunjukkan sholatnya masih beban. Bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, jangan-jangan tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh nggak puasa, insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas. Jadi tidak perlu. Banyak loh ayat yang bunyinya begini. Kamin so'imin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasanya Siti Jerat. Jadi tidak perlu ngapain lapar-lapar nggak dapat apa-apa. Banyak yang sholat nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan. Jadi tidak perlu wis. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa. Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orangnya. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak. Kalau enggak memperkosa, dibunuh saya. Lah itu kan dia tidak bisa disalahkan, wong diancam. Terpaksa. Ya terpaksa Pak, gimana lagi? Oke. Yang kedua, adapun zakat naik haji ke Mekah itu palsu semua. Nah, kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Wah bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan ya kan, siapa? Udah luar biasa. Makanya besok kalau punya anak kasih nama haji dulu di depannya, biar aman dia, sudah haji duluan. Zakat juga begitu, ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabeh, sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya nggak palsu, sekarang kita yang bikin dia kayak palsu. Sama, akhirnya nggak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah tidak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Wah ini orang dermawan loh, ini sudah haji, mesti karakternya baik. Oh ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya, akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain sholat ya sholat, yang lain zakat ya zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer, pencitraan bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Nah, terus Siti Jenar bilang, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya menuruti perintah budi. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Jadi maksudnya
Aku ndak mau pamer-pamer kayak gitu, menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustadz. Ya kan, katanya Siti ndak mau saya pamer-pamer kayak gitu, itu pamer dahi segala. Kan udah. Ya ini nggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Iya. Ndak, itu bukan dahi hitam. Dahi menjadi tebal, sudah kapalan di sini karena terlalu sering sujud. Nah, ya. Saya ndak tahu bahasa Indonesianya kapalan itu apa? Kapalan. Ya. Kapalan kok di sini ndak enak ya. Enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Sesungguhnya itu ndak masuk akal. Tidak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Tidak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja. Makanya tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Saya hanya setia pada Allah saja, tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah, tidak. Saya tidak akan kagum, dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku, dan seterusnya. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah, manusianya yang palsu semua. Oke. Terus sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka, jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya, kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi rojiun. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Loh ya kan, siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan situ. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara, besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu, ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau.
Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada. Tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga. Menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit tapi tesisnya nggak jadi-jadi, mikirnya tesis terus. Kapan syukure? Gitu loh. Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang, tapi ndak usah sampai segitunya, ndak usah lebay. Bahasanya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan, itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi, nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Loh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku. Tidak masalah ya. Oke, tidak apa-apa tuh. Itu surga. Nggak usah nunggu lama-lama, besok di akhirat kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja. Oke, terus nah sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat. Ya, di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi Jenar, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan itu, jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantap sekali syahadatnya. Enggak, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat, tapi
bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersahadat, dan anggota tubuhnya juga harus bersahadat. Jadi kesaksian bersahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas bahwa yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersahadat tapi tubuh kita belum. Kesaksi dari syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersahadat. Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat. Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir Syekh Jangkung ini, mungkin orang Jawa, baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihim mungkin jadinya ngalaihim. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat, tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah, sampean kok gitu? Disuruh syahadat aja tidak stres, tidak bunuh diri. Ya. Jawabannya Syekh Jangkung, loh ya ini syahadatku. Menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Yakin aku 100% dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, disalahkan gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat ini. Nah itu contohnya, ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan, kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Gitu. Marah sampai segitunya, nah itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah, termasuk gelas yang jatuh. Oke, terus ya di samping anggota tubuh juga yang paling utama, karena anggota tubuh itu ada kendalinya, yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu ya, itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke, sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa
hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Oke, itu fondasinya sholat. Terus sholat menurut Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong ya kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa, Pak. Saya sudah berdoa tiap hari, Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah, Pak. Saya ingat terus, Pak, sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah. Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Ya, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat, Pak, nggak harus lewat pintu depan itu. Yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu, kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya. Itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya, itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan Allah, saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya, itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Oke. Nggak usah khawatir. Modenya sembah raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan sembah raga tadi, itu kan semacam tata krama sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasanya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh.
Itu keragaman. Syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat. Ada yang takbiratul ihram pakai sendakep, ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang, saya dulu pernah di Iran itu, yang imami orang Syiah di masjid besar. Terus kalau di sana jahar, misalnya sholat isya, ya jahar, imamnya jahar. Cuma waktu waladolin amin, aminnya tidak jahar. Jadi orang pelan-pelan bilang amin. Kalau saya dari Indonesia kan ya terbiasa jahar terus. Jadi waktu waladolin saya teriak sendirian amin. Nah, orang sana-sana pada ngelirik. Oh itu. Iya, Indonesia mesti itu. Gayanya kelihatan. Kan dikasih tanah Karbala itu ditaruh di bawah. Kalau kita tidak ngasih mungkin dianggap lupa terus dikasih. Kalau orang Indonesia kan dikasih tanah ya sujudnya agak menceng dikit. Jadi geser dikit biar nggak kena tanah itu. Itu syariat. Jadi fikihnya kalau Syiah kan fikih Ja'fari. Kalau kita pakai Syafi'i. Ada yang takbiratul ihram. Wong sama-sama takbiratul ihram sendakep, aja yang di atas perut, ada yang di dada kayak orang kena tembak itu, ada yang gini loh. Saya lihat ada yang Allahu Akbar begini. Sakit sekali dadanya kelihatannya. Ya, ada yang dibawa udel, macam-macam. Ada yang memahami softnya harus rapat sampai kakinya diinjak. Saya sering begitu. Kaki diinjak kita minggir, dikejar lagi, minggir lagi, dikejar lagi. Ayo. Iya. Kamu sholat kok jadi perlombaan nginjek kaki. Jadi kan itu syariat macam-macam. Nggak usah kaget, memang modenya beragam. Nggak apa-apa. Setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing. Itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing. Loh, orang yang yakinnya benar di dada atas tadi, kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya, ya dia jadinya tidak khusyuk. Orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki, terus dia tidak bisa nginjek kaki, itu gelisah mesti sholatnya. Aduh, kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah, kan mesti begitu. Jadi itu modenya syariat beragam, tidak masalah, jalani aja sesuai kemantepan. Itulah karakter dunia fisik. Fisik macam-macam. Tasahud aja ada yang biasa, ada yang bergetar, ya kan? Itu cuma sekedar tasahud. Ada yang tidak berdiri sama sekali, lemas terus. Ada yang seru, macam-macam, coba aja kamu lirik. Jadi itu modenya orang sholat. Ya monggo masing-masing mazhab punya aturan sendiri. Terus itu level sembah raga. Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air, yang rohania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk. Lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu.
Saya pingin kusuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci, sucikan dulu, buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal mungkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah? Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek, belum tanha anil fasya wal mungkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat toreko. Terus naik lebih dalam lagi, ada namanya sholat hakikat, atau orang Jawa Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi
Orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyukan. Bukan kok sholat terus menerus, bukan ndak syariat terus batinnya sholat terus, enggak. Ya syariat, ya torekot, tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, tidak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim tidak berwaktu lagi, sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata, bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat seperti semula. Ya. Oke, terus ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Kilontang. Kilontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu bukan Kilondong ya. Kamu ngertinya Kilontong. Oke, nanti jadi stand up. Katanya Kilontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa, karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Kilontang, yang pertama kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga tidak terlalu serius. Ada yang cowoknya ngalang-ngalai pesawat mau take off. Saya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Nah itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak, Allah yang tiap hari merindukan kita.
sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allah Akbar. Nah, yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Kilontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kukuh tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu, batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Kilontang. Jadi enggaklah, sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Kilontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang enggak, para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri, katanya. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Sesi Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diri. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah, tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih. Kayak tadi, pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Sesi Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya, bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus, dan nanti kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Sesi Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan Sesi Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya Sesi Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau masih ada garis
keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak, cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir ini tentang puasa, mumpung sebentar lagi puasa. Katanya saya Siti Jenar, ya poso ya iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri, ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, mbok coba bikin target-target spiritual untuk 1 bulan besok. Entahlah kamu latihan apalah 1 bulan, biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kul Allahu ahad apa-apa gitu. Itu target selama 1 bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain takholli, ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dan minggu depan kita perdalam ini di Sunan 2 minggu lagi kita perdalam ini di Ghazali yang nulis Asrorus Siyam. Puasa yang hakiki, tidak cuma dapat lapar dan haus, dan nggak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak, karena makannya harus enak, jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali, itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Ya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Ya. Dan nanti dikomparasi, didiskusikan. Ini masjid sing paling enak sing di sedikit. Oke. Ya ndak apa-apa. Cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa misalnya, nggak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Kalau kalian kan dibalik, ya justru WA-an itu kalau siang Pak, kalau malam makan. Nah, itu latihan-latihan rohani. Tidak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat. Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik, tergantung oleh BBM, terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, nggak cuma internetnya, Facebooknya sekarang bikin ketergantungan, WA-nya bikin ketergantungan, Twitternya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahus Shomad, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi kejala tadi, susah untuk sholat khusyuk, apalagi sholat torek, apalagi sholat daim. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Nggak usah ambisius, nggak usah wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang.
Kalau drastis agak susah. Maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahin Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini, lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.